Nabi Muhammad main sama teman-temannya, datang malaikat membelah dadanya Nabi Muhammad. Di antaranya nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di acara rutinitas kita zikiran malam Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Selawat teriring salam kita curahkan pada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, yang insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menjalani ajaran dan sunnah-sunnahnya. Yang saya hormati Sohibul Bait, tuan rumah Bapak Haji Rahmat Oge, beserta keluarga besarnya, keluarga besar dari Wang Haji Cilut, beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati segenap tokoh masyarakat, Wakil Ketua R01 Bapak Rahman Kodam, Bapak Haji Alam Firdaus, Om Baden, Bang Ayu, Bang Onin, ahli acara Ustaz Rustam, Ustaz Ridho, Ustaz Rizal, jurnalis zikiran malam Jumat, Saudara Nabi Cemong, segenap para bapak, para jamaah yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang pertama tentunya saya mewakili Sohibul Bait mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para bapak semuanya di kediaman kami di acara rutinitas kita zikiran malam Jumat. Dan tentunya kami juga mohon doanya untuk para ahli kubur kami yang tercatat di sini, semoga diampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, terima amal Islamnya, diampuni segala kesalahannya, dan kuburnya jadikan rodok min riyadil jannah. Yang kedua, tentunya mewakili dari abang saya, Bang Juli, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada acara kami kemarin. Alhamdulillah acara pun berjalan dengan lancar. Tentunya semoga langkah kaki Bapak semua diutuh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, tentunya kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Apabila pada acara ini terdapat kekurangan, baik tutur kata, tegur sapa, tempat, bahkan jamuan yang kurang berselera, kami mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang kedua, terkait dengan kegiatan lingkungan, bahwasannya dalam rangka maulid di mushola kita, yang kurang lebih kita cuma punya waktu 1 minggu pun enggak begitu, karena kita acara udah malam Sabtu, ketemunya besok satu minggu benar ya. Ya. Kemudian dana yang terkumpul dari hasil keliling ada 8 jutaan begitu, yang kita butuhkan untuk 2 acara begitu, di masjid 6 juta dan untuk di lingkungan kita. Ya, kemudian besok kita mau keliling lagi begitu, kemarin memang cuaca yang tidak memungkinkan. Kemudian di sini juga ada proposal, barangkali bapak-bapak ada yang membawa, ya kami persilahkan, siapa tahu rezeki dari luar juga ada begitu. Kemudian teknis untuk acara, walaupun hari malam Jumat kita masih ketemu, tapi mumpung ada mengaji toge di sini, kita mau minjem panggung, begitu ya. Kita minjem panggung, kira-kira mungkin hari Jumat langsung kita gas Jumat depan 15-10 begitu. 15 kali 10 Panggung banyak katanya, kita asalnya menggotong begitu. Untuk sarana jujurnya kita mau minjem sama Bang Haji, tapi ini mah minjem tapinya begitu. Yang kedua, tadi ngobrol-ngobrol sama Cemong, tinggal berapa orang lagi sih
begitu. Ternyata kurang lebih 6 sama sekarang, gitu 6 orang sama sekarang. Artinya bulan depan kemungkinan kita udah buku baru, begitu. Yang ingin saya katakan kali ini mah ada yang punya sakutan, jangan sampai jikiran selesai masih ada sakutan, begitu. Pengennya mah jikiran selesai, sakutan selesai, nggak pakai ngasoh langsung gas lagi, pengennya mau begitu. Begitu rencananya mah. Vaksin belum ada, vaksin belum ada ya. Ya, lain-lain menyusul. Demikian sekedar informasi dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtu aflaq. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin mukarramin yang sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Haji Rahmat Toge beserta keluarga besarnya, juga yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak almarhum Haji Cilut, sahibul wilayah Ketua RT 01 Bapak Katore Panto beserta staf dan jajarannya, Wakil RW 01 Bapak Rahman Kodam, segenap orang tua, para tokoh masyarakat, para ustadz wa asatiz, Bapak Haji Alam Firdaus, juga Akhina Kiram, Ustadz Risan, Ustadz Ridho, seluruh bapak-bapak yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di malam yang penuh mulia ini, di malam Jumat kembali kita bisa hadir berkumpul dalam rangka kegiatan rutin zikir setiap malam Jumat dari rumah ke rumah. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa keberkahan untuk sahibul bait dan nikmat kita, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat bertangkai salam semoga tercurah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersilaturahmi di kediaman saudara kita Bapak Haji Rahmat Toge. Alhamdulillah, sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau serta keluarga sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat, usahanya, bisnisnya, mudah-mudahan selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak cucunya semuanya, keluarga besarnya Allah jadikan anak-anak yang soleh-solehah. Kita semua mudah-mudahan Allah senangkan dalam ibadah, sehat walafiat, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana bulan Rabiul Awal. Ini udah akhir-akhir nih Pak, udah penghujung. Kalau dilihat dari tanggalnya ini udah masuk tanggal 28 Rabiul Awal. Di akhir-akhir tadi siang, tadi pagi masuk 27 Rabiul Awal, bertepatan dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau lahir tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya Nabi tanggal
27 Rabiul Awal. Bahkan dalam hadis lain atau riwayat lain ada yang mengatakan sama meninggalnya 12 Rabiul Awal juga. Ada juga yang mengatakan 27 Rabiul Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melihat sejarah, ini maafin Pak ya, saya cerita dikit lah ini mah ya. Mumpung masih suasana maulid, di mana-mana ramai maulid, kita pun mau maulid, yang mana intinya maulid adalah mengenal baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita enggak kenal, enggak mungkin kita cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang selawatan sampai nangis, dengar maulid baca rawih sampai nangis, kok bisa ya? Saking rindunya, saking menghayatinya kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka momentum ini saya manfaatkan betul. Mudah-mudahan Bapak semua ikhlas ridho dengerinnya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kitab yang bagus banget, namanya Kitab Sirah An-Nabawiyah, karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu kitab cakep banget, dijelasin dari awal detail. Bapak, kalau kita baca buku itu, kitab itu kita benar-benar merasa ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cakep bukunya, detail, sedetail-detailnya, sehingga kita benar-benar merasain kita ada hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kita bisa ketawa, bisa sedih, bisa senang, bahkan bisa nangis-nangis di situ. Masya Allah, melihat proses kehidupan Nabi Muhammad SAW dari sebelum lahirnya sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca buku itu ada di musola, yang mau minjem silahkan. Di perpustakaan musola ada kitabnya. Nanti gantian minjemnya, terbatas bukunya. Ya. Kalau kita bisa baca buku itu, muncul nanti rasa rindu, rasa cinta, rasa kangen sama Nabi Muhammad SAW, sehingga muncul semangat buat ibadah, semangat buat selawat, selawatannya lebih berasa rasanya, Masya Allah. Kalau diringkas, itu dimulai dari sebelum Nabi Muhammad lahir. Kondisi Mekah sangat-sangat kacau, disebut zaman jahiliyah. Perempuan nggak ada harga, bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena merasa bayi perempuan tuh nggak ada harganya. Orang nggak bangga punya bayi perempuan, pengennya bayi laki-laki. Masya Allah. Nabi Muhammad lahir tahun 570 Masehi. Kalau sekarang 2021, Nabi Muhammad lahirnya 570 Masehi. Itu kehidupan Nabi Muhammad, ditinggal bapaknya pas umur 2 bulan dalam kandungan. Lalu kelahirannya oleh ibunda Aminah. Masya Allah, luar biasa banyak cerita di sana. Lalu ada hal-hal menarik. Kebudayaan di sana adalah ada kebudayaan, istilahnya apa ya? Orang disusuin Pak, yang nyusuin orang lain. Ada kerjaan di sana namanya kerjaan nyewa susu gitu, rental susu lah gitu istilahnya Pak ya, begitu. Nah, Nabi Muhammad ini kondisinya miskin, yatim, perempuan-perempuan yang kerjaannya nyari anak-anak yang nyusuin. Nabi Muhammad kagak ada yang mau ini nyusuin Nabi Muhammad karena takut orang dibayar, karena dia yatim, orang punya bapak. Semua anak-anak udah pada dapat perempuan yang nyusuin, tinggal Nabi Muhammad doang. Ada satu orang perempuan mulia namanya Halimatus Sa'diyah. Dia bilang, baginda, daripada orang laki saya ini nyari berkahnya doang dah, nyusuin anak yatim. Di bawah itu Nabi Muhammad bayi, maka luar biasa keberkahannya. Yang tadinya Halimatus Sa'diyah susunya sedikit, Masya Allah subur. Yang tadinya ternaknya kurus-kurus, setelah ada Nabi Muhammad ternaknya luar biasa sehat, bager, kambing-kambingnya susunya banyak. Maka di situ melihat Siti Halimatus Sa'diyah itu melihat keberkahannya, Masya Allah, ini anak luar biasa. Dirawat sama Siti Halimatus Sa'diyah, lama-kelamaan dikit udah rada gedean. Nabi Muhammad main sama teman-temannya, datang malaikat membelah dadanya Nabi Muhammad.
Bayangin Pak, lagi mandi lapangan, Nabi Muhammad diambil, dibelah dadanya. Teman-temannya pada kabur ketakutan. Lapor Pak sama Halimatus Sa'diyah bahwa Nabi Muhammad ada yang ambil, dadanya dibelah, padahal hatinya diambil, dibersihin sama malaikat. Siti Halimatus Sa'diyah ketakutan, akhirnya dibalikin sama ibunya, Siti Aminah. Umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia dalam perjalanan ziarah ke makam bapaknya. Setelah itu dirawat oleh kakeknya, Abdul Muthalib. 2 tahun dirawat, kakeknya meninggal. Terus Nabi Muhammad jadi tukang gembala kambing, seterusnya nikah umur 25 sama Siti Khadijah yang kondisinya janda kaya. Siti Khadijah umur 40, Nabi Muhammad umur 25. Saat itu umur 30 tahun Nabi Muhammad menemukan suatu peristiwa penting, yaitu disebut gelarnya Al-Amin atau terpercaya. Mekah banjir umur 30 tahun Nabi Muhammad. Itu batu Hajar Aswad di Ka'bah copot Pak. Batu Hajar Aswad copot dari Ka'bah. Ini suku-suku di Mekah pada ribut, siapa yang berhak naruh lagi batu Hajar Aswad di Ka'bah. Pada ribut akhirnya mempercayakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, baiklah kalau begitu, ini batu Hajar Aswad, ambil kain atau ambil sejadah. Batu Hajar Aswad ditaruh di atas sejadah. Itu ada 4 suku, masing-masing ketua sukunya megang pojokan-pojokan sejadah. Jadi diangkat bareng-bareng, Nabi Muhammad yang naruh lagi di Ka'bah. Padahal berdiri Nabi di situ, disebut gelarnya Al-Amin yang terpercaya. Umur 40 tahun, sebelum 40 tahun jadi Nabi Muhammad udah mikirin kondisi umatnya. Ini bagaimana ya Mekah? Kacau banget kondisinya, jahiliyah banget. Makanya beliau sering menyendiri di Gua Hira mikirin umatnya. Sampai pada 17 Ramadan tahun 610 Hijriah, Nabi Muhammad menerima wahyu. 610 Masehi. Nabi Muhammad menerima wahyu, dan situlah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi sekaligus Nabi akhir zaman. Jadi Nabi umur 40 tahun bukan tugas yang gampang, tugas yang berat banget, karena harus mengislamkan semua orang-orang Mekah yang saat itu menyembah patung. Dan dakwahnya sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet. Setelah 3 tahun maka disuruh sama Allah dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan di Mekah luar biasa. Nabi Muhammad dimusuhin sama orang-orangnya, bahkan sama paman-pamannya. Nabi Muhammad luar biasa, mau dibunuh, mau dapet baik. Akhirnya di tahun ke-10 jadi Nabi, 620 terjadi tahun kesedihan, yaitu pamannya Abu Thalib meninggal dunia, Siti Khadijah meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad setelah itu dihibur sama Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Lalu setelah itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah karena orang-orang Islam banyak yang dibunuh sama orang-orang kafir. Akhirnya pindah ke Madinah setelah 13 tahun dakwah di Madinah, di Mekah. 13 tahun di Mekah, pindah ke Madinah. Di Madinah membangun peradaban Islam di sana luar biasa. Di Madinah dakwahnya 10 tahun. Kalau dihitung di Mekah 13 tahun, 10 tahun di Madinah. Jadi dakwahnya Nabi itu 23 tahun. 10 tahun di Madinah mengalami 64 perang. Luar biasa, 64 perang yang Nabi Muhammad ikut langsung, ada 27 perang yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Dari perang Badar sampai perang Khandaq, perang Uhud dan segala macamnya luar biasa. Itu kalau di buku itu Pak dijelasin, wah luar biasa perang itu. Wah ngeri kita. Kita perangnya itu bukan serbu-serbu, enggak. Berhadapan dengan kaum kafir Quraisy, maju dulu atu-atu. Jagoan Islam siapa nih? Maju atu-atu. Kadang-kadang Ali bin Abi Thalib, kadang-kadang Hamzah singanya Rasulullah. Duel atu-atu dulu tuh. Kita tebasin, menang baru menang. Perang kayak gitu, masya Allah luar biasa. Lalu setelah Mekah berhasil dikuasai Nabi Muhammad di tahun ke-10, maka Nabi Muhammad sudah mulai merasa sakit.
Dan di tanggal 27 Rabiul Awal, detik-detik telah wafatnya Nabi Muhammad SAW, luar biasa, menjadi suatu kisah yang begitu mengharukan bagi umat Islam. Waktu itu Nabi Muhammad ada di rumah istrinya Siti Aisyah radhiyallahu an, udah berbaring lemes, ditemani sama Fatimah anaknya. Datang tamu, letak-letak pintu. Nanti Siti Fatimah keluar, nanya siapa? Dia nanya Nabi Muhammad. Maka tamunya Siti Fatimah bilang, bapak saya lagi sakit, maaf nggak bisa ditemuin. Lapor sama Nabi Muhammad, ya ayahanda di luar ada tamu. Kata Nabi Muhammad, bukain ya Fatimah. Itu adalah malaikat Israel yang datang buat nyabut nyawa ayah. Insyaallah. Lalu dibukain tuh sama Siti Fatimah, masuklah malaikat Israel pencabut nyawa. Siti Fatimah udah nangis kayak di situ. Lalu Nabi Muhammad nanya, ya malaikat Israel, mana malaikat Jibril? Kok nggak ada? Harusnya kalau orang nyabut nyawa bukan cuma malaikat Israel Pak, banyak malaikat yang nyabut nyawa. Kita tahu Israel doang, ternyata banyak yang nemenin tuh. Nyabut nyawa dari kaki ke dengkul, lain lagi malaikatnya, dari dengkul ke perut, lain lagi, terakhir baru malaikat Israel yang nyabut nyawanya. Peraturannya seperti itu. Tapi ini yang nyabut cuma malaikat Israel doang, Jibril nggak ada. Wahai malaikat Israel, mana malaikat Jibril? Pak, ternyata Jibril nungguin di langit, kagak mau dia ngeliat Nabi Muhammad dicabut nyawanya. Dipanggil malaikat Jibril, turun malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril nemuin Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, aku mau dicabut nyawa. Maka aku nanya nih sekarang, kalau aku wafat, hak saya apa? Maka malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, kalau engkau wafat, di langit udah banyak banget malaikat-malaikat yang nungguin. Lalu pintu-pintu surga terbuka untukmu ya Rasulullah. Rasulullah nggak girang Pak di situ, nggak girang dia. Malaikat Jibril nanya, kok nggak bahagia, kenapa? Rasulullah nanya lagi, bagaimana dengan umatku ya malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku mendengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan masuk surga umat-umat lain selain umat Nabi Muhammad duluan yang masuk surga. Alhamdulillah. Pak, umat-umat Nabi Adam sampai Nabi Isa kagak bakal masuk surga sebelum kita semua masuk surga nih. Mendengar itu Nabi Muhammad girangan dikit Pak. Alhamdulillah. Mulai dah dicabut nyawanya. Mulai dicabut nyawanya dari kaki. Itu Nabi Muhammad udah pada kaku, udah pada putih kakinya, Masya Allah, sambil nahan sakit yang luar biasa. Itu Fatimah ngeliatin bapaknya begitu, nangis baik sambari, nutupin mukanya. Malaikat Jibril sampai balikin badan Pak. Sampai Rasulullah nanya, ya Jibril, apakah engkau jijik sama saya sampai nggak mau ngeliatin saya gitu? Apa kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya nggak tega ngeliatin engkau dicabut nyawanya. Siapa yang tega dicabut nyawanya, nggak kasih Rasul cabut nyawanya. Sampai begitu malaikat Jibril. Setelah itu mulai dicabut nyawanya, Rasul udah mulai sakit. Dia ngomong, ya Allah, ternyata kayak gini sakitnya dicabut nyawa. Ya Allah, timpakan semua sakitnya sakaratul maut umatku kepada aku saja ya Allah. Umatku mah jangan sampai ngerasain sakaratul maut, biar aku aja ya Allah yang nanggung semua sakitnya sakaratul maut. Masya Allah, luar biasa. Wah, saking cintanya Nabi Muhammad sama kita semua. Lalu udah mau dicabut nyawanya, udah sampai leher, tinggal umik doang. Nabi Muhammad tinggal umiknya doang. Tinggal umik orang kedengeran. Itu Sayyidina Ali dengerin di mulut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngomong apa sih? Ternyata Nabi Muhammad ngomong, alaikum bisolah wa ma malakat aimanukum. Jagalah oleh kalian sholat, jangan sampai ditinggalin sholat.
wa ma malakat aimanukum, dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian. Dua pesan Nabi Muhammad. Satu, jaga sholat. Dua, memelihara orang-orang lemah di antara kita semua. Dicabut lagi nyawanya, hampir selesai. 3 kata, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Insya Allah kita yang dipikirin, padahal Nabi Muhammad punya istri, punya anak, punya keluarga yang disayangin, tapi disebut kita semua ummati, ummati, ummati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak, di luar udah pada nangis, Pak. Di luar udah pada nangis. Sehebat-hebatnya Umar bin Khattab yang katanya jagoan, orang terima dia Nabi Muhammad meninggal. Apa kata Umar bin Khattab? Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal, saya potong tangan sama kakinya. Insya Allah. Sampai segitunya Umar bin Khattab tuh nggak terima Nabi Muhammad meninggal. Nabi Muhammad nggak meninggal, dia cuma kayak Nabi Musa menemui Tuhannya 40 hari nanti balik lagi. Masya Allah, ngamuk-ngamuk Umar bin Khattab. Lalu ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul, Nabi Muhammad tidak lain adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, dan nabi-nabi yang dahulu juga udah pada meninggal semuanya. Maka Nabi Muhammad juga meninggal. Barulah di situ Umar bin Khattab sadar, Umar bin Khattab tenang. Masya Allah, luar biasa. Begitu kira-kira gambaran meninggal Nabi Muhammad SAW yang begitu cintanya kepada kita semuanya. Masya Allah. Makanya semakin kita mengenal Rasulullah, makin kita cinta. Kalau udah cinta, maka lebih ringan buat ibadah. Ibadah tanpa cinta yang ada cuma beban doang. Sholat beban, capek. Sholat males, karena memang gak ada cinta di situ. Masya Allah. Mudah-mudahan momentum Rabiul Awal ini benar-benar kita manfaatkan buat lebih mengenal Nabi Muhammad SAW, lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, maafin ini kelamaan ngomongnya ya, mudah-mudahan manfaatnya buat kita semua. Langsung aja, mari sama-sama kita baca Fatihah, khususnya buat ahli kubur Sahibul Bait dan umum ahli kubur kita semua, mudah-mudahan mendapatkan syarah maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala.